Ya ndak kepriwe-priwe. Jadi kalau sampean bener-bener memasrahkan dirinya, jadi kayak yang berjalan itu bukan sampean. Iya, Jadi bener itu Mas. ada sesuatu di mana bahwa kiri kanan enek sing gotong, enek sing nuntun, nggowo nang ndi, nggo nang ndi, nggo nang ndi. Tapi sekali lagi, ini bagi orang yang mempercayai. Karena sekali lagi saya bilang, kenapa sih istilahnya lambange awake dhewe menghambakan dirina karo Gusti Allah itu kan bersujud. Bersujud itu kan batuk, telapak tangan, lutut, ujung kaki, itu semuanya kan nempel ke tanah, nempel ke bawah. Artinya kan kita menghambakan diri kita. Ya, aku ngerti memang kita akan sulit ya. Tapi oke lah, kalau nggak bisa full, ya sebisanya. Kalau kayak gini kan ibaratnya sampean udah selesai. Ya sebisanya yang sampean bisa lakukan. Sebisanya ada sedikit longgar, diingat lah. Karena orang dikasih masalah itu sebenarnya cuman gitu. Lah aku kan bilang, yuk maaf ya, aku nggak ada. Tolonglah, cek, biung, ibuku sakit, anakku harus itu masuk pondok, harus ini bla bla, tolonglah. Temenan yuk, aku gak eneng. Ya lo cek, gak dikae yuk ketimbang mumet. Sampean pinjam aja di bank kayak gitu. Terus anaknya bilang, aku nggak ada, udah tak pinjam semua lah sih. Aku sih bayaranku loh, ini sisa sekian. Tolonglah cek, pinjemlah. Aku kalau duit tuh nggak ada cek. Beneran aku nggak ada. Duitku tuh cuma pas buat bayar setoran sama ngurusin anakku. Tolonglah gitu. Terus ngerayu aku suruh minjem di HS kayak gitu. Lah aku kan orangnya kasihan banget sama orang, peduliku tinggi banget sama temen loh Mas. Sedangkan aku ini pikiranku lagi putek ngurus rumah tangga, ketahuan bojoku kok balik lagi kayak gitu, kumat lagi. Akhirnya tak bantu temenku itu kayak gitu Mas, tak bantu, tak pinjemin atas namaku. Kan aku goblok banget, sok dermawan kayak gitu. Udah tak pinjemin, baru setor sebulan orangnya diinterminin. Gue di situ aku down, ngerti Mas? Aku kayak udah down. Ketambahan lagi aku harus bayarin setoran itu. Aku punya setoran di publik, punya di prem, ketambahan HS yang aku buat atas nama kayak gitu. Jadi tiga suku tak pinjem, tak total melebihi dari bayaranku. Nah di situ aku ubet sama rentenir sampai sekarang jadi meludak kayak gitu. Lah anak yang atas nama pakai namaku, anak yang melarikan diri, ya apa ya aku nggak tahu lah Mas, kayak gitu. Sampai sekarang umat pokoknya kalau diurutin ya panjang lebar Mas. Jenengan aja yang tanya Mas. berarti sampai sekarang itu nggak selesai. Ya nggak selesai. Oke. Saya nggak perlu nanya. Sampean perlu denger apa yang saya ngomong apa enggak kira-kira? Apa cukup sampean sudah cerita wis beres? Ya perlu denger yang sampean ngomong. Karena kayak gitu. Karena saranku ini ada brutalnya, Mbak. Saranku ada ngawurnya.
Tapi tak logika ya, sekali lagi. Rumah tangga udah hancur, utang udah di mana-mana, ya kan? Kan persoalannya itu tuh. Utang udah terlanjur di mana-mana, keluarga juga udah hancur. Nah, pertanyaan saya, semen masih mau pertahankan ini atau ini mau dilepas? Atau keluarga ini wis digeser aja, udah nggak dilanjutin, mengambil jalan sendiri gitu. Itu silahkan semen jawab, ya kan? Kalau rumah tangga tak lepas, Mas. Oke, sudah clear. Jadi dijawab bahwa rumah Tadi tangga nih, sudah dilepas. Oke ya, itu bukan saya. Jadi Samen sendiri yang sudah ngomong bahwa bau dilepas. Oke. Umur Samen karena sekarang suami berapa? punya anak. Iya, wis. Umur Karena Samen sekarang suami enggak gantian sekarang ngomongnya. Kan Samen tadi udah ngomong, aku dengerin. Mm-mm. Kalau Oke. Samen yang ngomong terus aku diem nggak apa-apa. Kalau memang itu membuat Samen lega. Tapi ketika aku nggak ada ngomong, Samen leganya dengan Samen ngomong tok, aku akan jadi pendengar. Tapi kalau Samen butuh aku ada ngomong, terlepas ngomongnya nanti mau dimasukkan ke akal apa enggak, ya nggak ada masalah gitu loh. Jadi umurnya Samen berapa kan kayak gitu. Sekarang 39. Nah, ini masih muda. Jadi kalau sampean masih punya pegangan sama Gusti Allah, kalau boleh saya saran, berdoalah untuk mendapatkan jodoh di Hong Kong. Ini ekstrim gitu. Ini sesuatu yang ekstrim. Tapi kita tidak ngerti ya. Sekali lagi kita tidak ngerti rencana apa yang mau dibuat Tuhan buat kita kan. Iya enggak? Tapi ketika yang satu udah dilepaskan, di sini ya berusaha, namanya duwe bojo itu sesuatu yang sampean harapkan apa enggak gitu. Dan adakah kemungkinan setidaknya seseorang yang memang sudah mapan hidupnya di Hong Kong, laki-laki orang Hong Kong yang mungkin atau perjaka tua atau mungkin duda punya anak atau apapun lah intinya. Jadi sampean juga harus menghindari pertemanan yang tidak sehat gitu. Atau mungkin sampean mengembalikan lagi gairah berbisnisnya sampean karena sudah habis-habisan. Kan seperti itu gitu loh. Jadi bagaimanapun caranya sampean harus mengisi hari-hari sampean itu penuh dengan sesuatu yang punya nilai. Dulu sampean kan bisa jualan sabun, makanya kenapa sekarang mau mencoba lagi itu dimainkan lagi, bukan sabun ya, entah produk apa yang menurut sampean, karena sampean orangnya kan nggak modern. Jadi sampean harus mengisi hari-hari sampean itu penuh dengan aktivitas supaya tidak terbawa, dan aktivitasnya yang menghasilkan. Kuncinya sebenarnya di situ. Kuncinya tidak berat dan tidak susah, dan hindari pertemanan-pertemanan yang membuat sampean balik ke circle itu lagi, balik ke putaran itu lagi. Cari pertemanan yang baru, yang mengerti, yang tahu kondisi, yang tahu keadaan. Bila perlu ya sudah nggak usah berteman banyak-banyak. Yang memang ada ngasilin duit, ya udah di situ. Sekali lagi, di situ juga ada berbagai macam resiko apapun lah. Sampean harus juga perhitungkan. Menurut saya persoalan sampean ini tidak berat. Berat? Enggak, menurut saya tidak berat. Karena jauh dari nyawa, Mbak. Tidak membuat sampean mati. Menurut saya loh ya. Tapi kalau misalnya permasalahan sampean itu anakmu, kowe nek gak ngekei duit, anakmu tak pateni. Nah, itu baru. Apa? Itu bahaya, sangat bahaya banget. Atau misalnya kamu kalau nggak nurut sama aku, kamu tak bunuh. Nah, itu bahaya. Tapi sekarang kan tidak ada yang ingin yang membunuh sampean, dan sampean juga tetap mau bertanggung jawab, dan sampean punya keahlian menjual. Ya, mulai ngubet lagi, mulai cari sesuatu lagi. Sampean pikirkan ulang bahwa kembalikan masa ceria sampean di masa lalu. Buang semuanya yang sudah lewat, yang sudah tidak bisa dipertahankan, dilepaskan. Yang masih bisa dimainkan, kita mainkan.
Yang masih bisa diupayakan kita upayakan. Saya yakin kok. Saya sangat yakin. Orang-orang yang menderita kayak sampean ini, kalau berdasarkan cerita sampean loh ya. Saya kan nggak meng-cross check cerita dari pihak suami atau cerita dari orang yang ngutang sampean. Saya kan nggak cross check, tapi saya cukup mendengar satu sisi dari sampean saja. Ada hal yang akan dipersiapkan buat sampean ketika sampean mampu dengan ikhlas dan sabar dan legowo menerima itu semuanya. Semuanya sudah dipersiapkan. Kalau saya kumpulin catatan orang-orang yang apes di masa lalu, tapi ternyata habis itu dia sudah masanya juga happy ending, itu banyak. Mulai yang dipukulin sama suaminya, kepalanya sampai gocer, kepalanya sampai bocor-bocor, saiki dia bisa membesarkan anak ketiga anaknya, oke, dia mendapatkan pasangan lagi, bisnisnya dia lancar, itu ada. Itu kalau nggak ditolong sama polisi mati loh orang itu. Sing tak ceritain sampean itu, perempuan menikah dengan orang, ya sampean tahu lah, PKS, India apa. Saya nggak mau mendiskreditkan, nah, tapi itu pengalaman yang nyata. Jadi kesabaran sampean dan kelegowoan dan benar-benar ya wis Gusti Allah, kalau memang iki anjene kamu berikan buat aku dengan cara yang seperti ini, kanti lillahi ta'ala tak tampani. Dengan semakin sampean berdamai dengan diri sampean sendiri, semakin tenang dan sampean nggak menjahati siapapun, itu lebih cepat hal akan ditimpakan ke sampean. Kalau sebuah bola kemudian kita tekan sampai ke bawah, sampai ke dasar air, ditekan itu kan sakit toh Mbak. Tapi begitu bola itu dilepaskan, maka dia muncul keluarnya dengan tenaga yang penuh. Yes. Iya. Jadi perumpamaan-perumpamaan itu kita buat agar supaya seseorang itu di tengah badai pasti ada, setelah adanya badai akan diturunkan pelangi. Itu kan selalu seperti itu. Sekali lagi, yang membuat sampean hanya kuat adalah keyakinan. Sampean punya anak, sampean di Hongkong ini, kalau menurut saya pribadi, sampean itu orang yang jihad fisabilillah, memperjuangkan masa depan keluarga, bantu suami nyaur utang. Itu wow Mbak. Itu kita tinggal nunggu gitu loh. Makanya perbesar istighfarnya, perbesar berzikirnya di jalan-jalan. Kan berzikir itu di jalan-jalan dimanapun boleh, istighfar dimanapun boleh, sholawatan juga boleh dimanapun. Kita perbanyak hal itu, pasti saya meyakini nggak pakai hitungan tahun Mbak. Kalau sampean optimis, moro-moro kok kok enak ini ya, sampean akan dibukakan bahwa Iya. Sekarang hal yang kecil-kecil aja sampean rasakan. Partem enek sing ngejak, nanti mbuh apa enek, itu dalam hal kecil-kecil. Nanti sing gede gorong ditokno, nek sing gede metu gonge pem, kamu mau nggak nikah sama aku, tinggal sama aku. Wong-wong moro-moro nek sing jatuh cintrong karo sampean, mangane tetep usahalah berdandan, usahalah pantasnya sebagai wanita itu bagaimana, ya sewajarnya, nggak usah berlebihan. Terus baik, kiri kanan tetangga disapa, seolah-olah sampean menunjukkan pribadi yang kuat gitu. Padahal jerone remuk, redam, ajur, mumur. Ya kan? Nah wis. Kira-kira wis lega apa gurung atau masih ada penyangkalan-penyangkalan? Iya, Masnya nyuruh aku berdoa lah, mau teh jaluk nek kawuli jodoh. Nah, Wong kene kaya ngono. nah, Itu yang ada di kepalaku dan di hatiku, Mas. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah.
Aku Itu kan nggak satu. janjian kan? Kedua, Aku kan nggak janjian kan? kedua, enggak, Iya. Terus enggak. lanjut. Terus kedua, aku dari kemarin, jenengan tahu nggak? Dari kemarin tuh wah, aku tuh stres banget mikirin setoran. Beneran demi Allah demi Rasulullah. Ini besok setoran terakhir loh mas. 1 sen pun aku nggak punya uang. Lah kemarin tuh dari 3 minggu tuh aku udah stres rasanya nih, hati gelisah. Terus? Tapi aku apa mas? Banyak ngeliatin YouTube. Aku kan suka ngeliatin yang bermanfaat loh. Nggak tahu tuh ada apa kok, aku lihat kok tiba-tiba buka Facebook ini, terus aku dengerin, terus apa, satu aku ketemu konten apa gitu lah ya, ada gitu ya, aku ngikutin terus ini. Nah jenengan ngomong kayak gitu, sama gitu ya, hatiku sini lega, rasanya enteng gitu loh. Aku tuh istighfar, tak perbanyak istighfar, sholawatan, alhamdulillah mas, istighfar ya alhamdulillah. Orang elat cuma aku sholat itu aku susah banget di sini. Lah 4 hari ini, dari ini kemarin 4 hari kemarin hatiku tuh lega. Ini balik nang aku, njaluk nang aku, balik nang aku. Sebenarnya cuma itu. Jadi Gusti Allah itu cemburu. Cemburu sama kita karena kita keasikan dengan dunia. Dia cemburu. Gusti Allah nek cemburu kayak gitu. Tapi ketika kita sudah balik lagi, rasa sayangnya udah diberikan, rasa cintanya dikasihkan, gak karu-karuan meluber. Makanya sampean seharusnya bersyukur karena diberikan cobaannya dalam bentuk kesengsaraan. Coba kalau godaannya dalam bentuk kemewahan. Cobaannya dalam bentuk kemewahan itu Fir'aun. Dan itu bahaya. Jadi seperti itu ceritanya. Oke, berarti episode 1 bisa kita selesaikan. Nanti kalau mau ngomong lagi episode berikutnya. Soalnya istriku sudah pulang membawa makanan. Jadi aku harus makan. Ya. Iya. Oke, itu rumusnya. Ditenangkan pikirnya karena orang rezeki datang ke orang yang punya hati tenang. Dan bagaimana menenangkan? Ya kembalilah ke sana gitu. Yang cemburu tadi, Gusti Allah kan cemburu. Ya kita harus baik lagi. Kita perbaiki hubungan lagi. Tidak ada lain yang mampu dan bisa membantu selain dengan kita menyerahkan dan memasrahkan segala sesuatunya kepadanya. Oke, episode berikutnya kita sambung. Nanti silahkan ajukan pertanyaan yang paling bulet, paling mules, paling susah. Hutang ini nggak pernah akan ada habisnya dibahas. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, sehat selalu. Jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum.